Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Lapoy Madura dalam session perbincangan seperti biasa, yaitu perbincangan tentang budaya atau tradisi adat istiadat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Madura, khususnya di daerah Pasasungan. Baiklah pemirsa channel Lapoy Madura, kali ini seperti biasa saya bersama dengan Bapak Agus Sugiarto SPD. Beliau adalah Kepala SDN Panaungan 3. Juga beliau adalah guru penggerak satu-satunya di wilayah Kecamatan Pasasungan jenjang sekolah dasar. Beliau juga selain itu aktivitasnya yaitu sebagai pemerhati seni budaya. Maka beliau adalah salah satu budayawan dari kota Sumeneb, Madura. Baiklah pemirsa channel Lapoy Madura, kita akan langsung menuju pembahasan. Baiklah Bapak Agus, ini tadi saya telepon, ini ada bagus juga akan kita podcast. Kalau sebelum itu agak malam saat ini saya di rumahnya Bapak Agus. Gimana kabarnya Bapak Agus Sugiarto? Alhamdulillah. Setelah kemarin sekolah Bapak Agus Sugiarto melaksanakan acara Maulid Nabi yang dihadiri oleh salah seorang dai perempuan ya, dari Abuten, Kecamatan Buten, Kabupaten Sumeneb. Karena memang padatnya acara ini, cuma kita sempatkan ya. Kali ini kita pembahasan tentang apa? Ya, Bapak karena sekarang masih dalam situasi bulan Maulid. Ya. Jadi kita akan membahas beberapa tradisi yang berkenan, baik apa berupa makanan dan sebagainya yang berkenan dengan pelaksanaan bulan Maulid ya. Yang kita bedah, yang kita telah bersama. Iya. Tapi sebelumnya seperti biasa, kami berdua bukan sok pintar, tidak bosan-bosannya kita merendah karena pada dasarnya karena kita belum bisa apa-apa. Jadi ini adalah semata-mata bentuk kepedulian kami berdua demi lestarinya budaya adiluhung dari nenek moyang kita gitu ya. Jadi kepada para pinisepuh saya mohon maaf yang sebesar-besarnya tanpa mengurangi rasa hormat. Betul Bang. Jadi kita akan membahas karena suasana Maulid, yaitu tentang setiap bulan Maulid pasti ada sesuatu hidangan yang tidak bisa kita lepaskan. Iya, betul. Iya. Ketika kan Maulid biasanya identik udah tradisi, bahkan di daerah Lepung Barat itu Bang, kalau bulan Maulid dari subuh sampai bergilir terus. Memang luar biasa di daerah Pasasungan ini, dari pagi ini Pak Kiainya ini ini nggak kerja gitu ya. Muterin yang undang itu. Jadi kita akan membahas ya selain pada waktu pelaksanaan perayaan Maulid Nabi di tiap-tiap rumah, bahkan yang diadakan oleh surau, masjid ya, pasti tidak lepas dari satu makanan yaitu ketan. Palotan. Kata orang Pasasungan atau Madura yaitu palotan ya. Jadi selain buah yang dihidangkan, rata-rata kan buah diletakkan di tengah di depan kiainya. Sedangkan setelah itu ada buah, yang tidak lepas adalah ketan. Ketan itu. Tapi kalau di rumah biasanya Bang yang sering dilaksanakan adalah tiap hadirin tuh diberikan suguhan, ada buah. Jarang pakai ketan. Tapi yang disedekahkan di masjid, masjid surau pasti ketan. Ini yang kita bedah. Kenapa ketan? Kenapa bukan beras yang lain? Misalnya beras jagung, merah putih karena melambangkan bendera, kok bukan itu. Ketan putih kok bukan itu. Nah, ini yang kita bedah. Iya. Atau memang ada makna filosofis ya tentunya. Betul. Dari orang-orang nenek moyang kita. Atau seperti di pelet kandung itu. Kan ada makanan juga seperti dari buah yang diiris-iris itu. Apa namanya itu Bang?
Ceramcam. Ceramcam. Iya. Itu kan nanti ada maknanya ada juga maknanya. ya. Tapi ini khusus untuk Maulid Nabi. Kita nanti mungkin pembahasannya tentang ceramcam itu beda lagi. Jadi yang pertama pada Maulidur Rasul pasti ada buah. Buah, ya. Pasti ada buah. Walaupun di suatu daerah atau di suatu tempat tertentu pasti tidak ada musim buah yang bagus. Iya, iya. Pasti orang Sumeneb, orang Madura, orang Palusongan akan mencari buah yang terbaik, bagus kemana saja. Kemana saja. Ya. Apalagi sekarang gampang buah-buah dari luar ya, dari luar sudah banyak yang masuk di ke daerah Pasongsongan. Gitu, nah, itu John itu sangat menghormati keberadaan Nabi Muhammad SAW. Ingin memberikan sesuatu yang terbaik pada waktu beliau lahir. Makanya buahnya dipilih buah anggur, apel. Pokoknya padahal di Madura tidak ada. Tidak ada kan? Yang ada mungkin pisang ya, atau mungkin anggur hitam tua ya. Atau bidara Cina bukol gitu ya. Srikaya. Ada lagi itu. Sekarang kan musimnya bersamaan dengan musim mangga. Mangga ada juga itu ya. Iya. Bukan buah mangga yang disukai, tapi rata-rata anggur, apel, manggis, gitu. Kelengkeng. Jadi buah-buah berkelas. Pasti itu. Di Madura tidak ada Di Madura tidak ada. Jadi hanya untuk menunjukkan rasa cintanya. Dia berkorban sampai menempuh. Sampai kadang-kadang beli ke Sumeneb. Iya betul. Ke Sumeneb karena di Pasongsongan ada pasar buah. Ada pasar buah. Ke Sumeneb. Bela-belain demi Maulidur buah. Nah, ya rahasia kedua itu palotan atau ketan ya. Ketan. Nah, ketannya ini bukan dibiarkan ketan putih langsung. Seharusnya kan kalau pakai filosofi kenapa bukan ketan putih? Karena melambangkan suci. Tapi ketan yang dipakai adalah disebut ketan palotan kebuli. Palotan kebuli. Iya, palotan kebuli. Itu kan ada campuran gula Madura yang merah, gula merah katakanlah, terus ada campuran manis jangan. Manis jangan. Ya, dicampur jadi satu, jadilah palotan kebuli. Itu biasanya yang diantarkan ke masjid atau ke surau, ke langgar ya. Ya. Apa kok dikasih kebuli itu? Iya kan, gitu ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa pada waktu membeda Tacin kemarin, itu putih palotan itu melambangkan dari orang tua laki-laki. Iya kan? Sperma. Merah itu dari orang tua perempuan. Jadi ketika palotan itu sudah dicampur dengan sedikit gula merah itu ada percampuran. Bibit dari ayah dan bibit dari ibu. Itu yang diberikan pemanis jangan. Ada harum rasanya. Jadi semerbak rasanya. Jadi Maulidur Rasul identik dengan wangi-wangian, harum-haruman. Bahkan makanannya pun harum. Karena ada harum manisnya. Harum manis. Lah, ini yang perlu kita cari. Mengapa pakai ketan? Iya. Betul. Nah, ternyata Pak, kita telah bedah perbedaan antara beras biasa dengan beras ketan. Beras biasa, Bang, daya rekatnya itu hampir tidak ada. Betul. Mudah lepas. Diambil satu bisa. Tapi kalau ketan tidak bisa lepas karena satu sama lain merekat. Betul. Makanya pakai beras palotan, artinya dengan harapan Maulidur Rasul ini akan menjadi perekat bagi semua umat Islam di dunia. Filosofi bahwa sesama muslim adalah saudara. Sakit satu, sakit semua. Iya betul. Sembuh satu, sembuh semua. Tidak bisa dipisahkan. Makanya pakai beras palotan. Maknanya adalah persatuan dan kesatuan sesama muslim. Jadi agar gimana? Agar umat muslim tidak gampang dicerai-berai. Apalagi saat ini sebentar lagi kita akan masuk tahun politik gitu ya. Jadi ini adalah filosofi yang patut
untuk dikaji atau ditelaah gitu ya. Jadi agar sebenarnya kan perlahan tapi pasti kita melihat Bang, kadang-kadang mulai jarang kita menggunakan polotan kepuli. Iya sekarang sudah tergusur. Makanya kita angkat kembali betul. Tradisi hidangan itu makanan peganan ini yang dari polotan kepuli. Maknanya luar biasa. Mungkin di daerah lain mungkin tidak sama ya kebiasaan semacam makanan kepuli ini. Untuk daerah Pasongsongan, mungkin juga Ambunten, sampai mungkin juga ke Dasuk kemana pasti ada polotan kepuli ya. Polotan kepuli. Iya. Ketan gitu. Karena itu mananya. Merekat itu kan. Iya. Kalau ngambil satu nggak bisa satu butir langsung. Norok kepi. Satu kepal ya. Mananya itulah saling bergandengan tangan antar sama umat. Jadi tidak mudah dipisah-pisahkan, tidak mudah diadu domba, dibentrokan satu sama lain. Bahwa Islam adalah bersaudara. Selain pelotannya dibuat harum, dengan mana bahwa agama Islam ini agama rahmatan lil alamin. Agama yang harum. Agama yang sedikit ada manisnya kan pelotannya ada kan? Polotan, ada gula. Ada gulanya. Gulanya nggak dibikin banyak karena kalau banyak bisa enak. Tapi gulanya ada, cita rasa manis sedikit. Ada harum sedikit. Nah, demikianlah itu Islam yang indahnya. Islam yang sungguh. Islam yang rahmatan lil alam. Luar biasa. Ternyata warisan budaya ini walaupun cuma berupa makanan yang ketan itu kadang-kadang orang polotan nih. Padahal filosofi dari ini pembuatan polotan kepuli ini luar biasa. Selain bisa dibedah asal usul kejadian manusia juga bisa. Lambang persatuan dan kesatuan sama umat muslim bisa. Jadi ini perlu kita angkat kembali ya. Ya, biar umat Islam yang ada dimanapun sadar bahwa kita tuh bersaudara, kita tidak bisa dipecah belah. Iya. Bahkan dengan Maulid Rasul ini kita semakin erat persaudaraan kita gitu ya. Sakit satu, sakit semua. Demikian pemirsa channel Apoy Madura, ini merupakan sebuah kandungan filosofi yang sangat luar biasa yang saya sempat. Kenapa Pak Agus ini mau membahas polotan kepuli? Saya bilang, jika kita bicara mahal, mengapa tidak diganti gandum? Iya betul. Gandum padahal lebih bagus ya. Lebih bagus, lebih mahal, lebih enak. Diganti gandum. Iya. Karena nggak ada filosofi di situ. Mengapa cuma diganti beras ketan? Iya. Yang harganya di bawah. Iya, di bawah gandum setara dengan beras biasa. Iya. Ternyata apa? Filosofi perkat inilah yang mau diangkat oleh para leluhur kita gitu ya. Sangat luar biasa kan. Kalau memang maulid di mana di masjid-masjid agung ini pasti polotan kepuli. Jadi tiap yang hadir biasanya diberikan sedikit. Iya, sedikit. Sekepelan. Sekepel. Demikian pemirsa channel Apoy Madura, semoga pembahasan kali ini akan menjadikan kita sadar, kita akan menjadikan kita tidak menganggap sepele dari apa yang disajikan orang-orang zaman dahulu gitu ya. Jadi diganti budaya dengan makanan-makanan modern gitu mungkin. Demikian pemirsa channel Apoy Madura, pembahasan kita tentang polotan kepuli di acara Maulid Rasul ya. Nabi Muhammad SAW. Matur sekalangkong atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tidak mengharap. Hampir lupa. Kami tidak mengharap subscribe dari Paramis. Yang kami harap cuma doa tulus agar kami berdua tetap sehat walafiat. Sehingga tetap bisa membedah konten-konten yang berkenan dengan budaya Madura ataupun budaya Sumber. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.